Kritik tertuju ke Pemprov DKI buntut banjir di area sumur resapan. Satu masalah di Jakarta itu tidak pernah satu masalah. Kita ambil contohnya tentang banjir. Banjir ini pertama-tama masalah kita adalah pengembangan kapasitas jaringan tampung alir air. Yang itu kita lihat stagnan. Sungai-sungai besar tidak ada yang diperlebar. Ini berhubungan juga dengan tata kota, tata ruang. Tidak ada penindakan-penindakan terhadap mereka-mereka yang mempersempit aliran air, tata kota kita buruk, bangunan liar banyak. Setelah itu untuk pemenuhan pipanisasi jaringan air bersih ini, praktikan karakteristik dari tanah yang ada juga akan sangat membantu kita dalam memfungsikan sumur resapan tadi. Jangan sampai kemudian sumur resapan dibangun dengan biaya yang sangat besar sekali, tetapi ya karena karakteristik dari muka air tanah, kedua adalah tentu tadi sifat dari lapisan tanahnya sendiri yang tidak mampu meresapkan air dengan kecepatan tinggi. Jika curah hujannya tinggi, tentunya sumur resapan juga akan tetap menggenangi. Jadi ini harus menjadi perhatian bagi Pemprov DKI Jakarta. Oke, nah hanya keledailah yang kemudian jatuh di lubang yang Mas Adi. Ya itu kan ada tutup-tutup yang masih sementara sifatnya ya, yang belum permanen, mungkin memang belum kuat cukup umurnya, harusnya memang dijaga. dari dulu ya 60% aja, itu pun 40%-nya bocor. Kenapa saya sebutkan air bersih terkait dengan banjir? Karena eksploitasi air tanah dalam ini menyebabkan penurunan permukaan tanah, sehingga bertambah banyak spot-spot banjir kita. Belum lagi masalah sampah kita yang sudah 7.000 ton per hari, itu terus-menerus dikirim ke Bantar Gebang dengan biaya transportasi 600 miliar per tahun, dengan sewa Bantar Gebangnya lagi 400 miliar, 1 triliun per tahun tanpa satupun ada ITF-nya. Jadi masalah-masalah seperti ini saya kira nggak mungkin dia bisa menyelesaikan satu masalah atau mereduksi secara signifikan dalam sisa waktu yang ada ini. Mungkin dia maksimal ya seperti biasa ngasih makan kucing, ngurusin warna genteng, Mas Justin, bikin monumen dan lain sebagainya. Surut itu setelah hujan berhenti dan setelah selesainya aliran air dari hulu ya. Jadi kita lihat setelah air berhenti hujan, namun aliran dari hulu justru semakin deras. Banyak program lainnya, diantara membangun sumur resapan, drainase, kemudian kami menyiapkan pompa air tidak kurang dari 729 pompa air yang kami siapkan, mulai dari pompa stasioner, pompa mobile, dan underpass. Banjir Barat itu masih jumlah airnya banyak sekali, sehingga tidak leluasa mengalir. Karena itu mungkin di Kemang akan perlu waktu untuk sampai airnya turun. Perlu waktunya apa? Karena air dari hulu masih terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu mengirimkan ke Jakarta. Karena air-air yang berada dari kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Ya, mungkin juga Pak Anies bisa melihat langsung ke lokasi ya, bahwa ya memang tidak ada unsur kesengajaan untuk memutarbalikkan mobil bolak-balik di atas sumur resapan. Buat apa juga driver saya kemudian bolak-balik di atas sumur resapan? Yang dia lakukan, dia betul-betul ingin beli makan siang, parkir, kemudian putar balik, bukan bolak-balik, kemudian terjeblos. Meski demikian, Isyana mengatakan bahwa setelah kejadian itu, tak ada kerusakan yang berarti pada mobilnya. Namun ia mengatakan kejadian ini bisa terjadi kepada siapapun. Karena ya memang ini murni bisa terjadi kepada siapapun juga. Bisa juga terjadi kepada orang pengendara sepeda motor yang bawa anak. Bisa aja itu menjadi sesuatu yang lebih parah lagi kejadiannya, karena ya memang tidak ada garis pembatas. Itu ada drainase 70 tahun 70 yang sekarang itu belum terlalu banyak untuk membuat yang saluran baru. Itu pertama. Artinya kemampuan kita menyerap air dari luapan air sungai juga sangat terbatas. Curah hujan lokal juga tinggi sekarang, dengan asumsi bahwa Jakarta dengan curah hujan yang ekstrim di atas 150 mm per hari, itu drainase kita sudah tidak akan tertampung. Kemudian akhirnya tim gubernur bekerja sama dengan Pak Gubernur ini menyampaikan ada satu terobosan yang sebenarnya program yang sudah lama dari Pak Jokowi bisa terus kembangkan, yaitu sumur resapan. Hanya perbedaannya adalah Pak Anies ini melakukannya secara masif.
Banjir yang sempat merendam Jalan Karangtengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan meski sudah ada sumur resapan berbuntut kritik ke Pemprov DKI Jakarta. PSI menilai Pemprov DKI seperti leha-leha. Banjir yang sempat merendam Jalan Karangtengah Raya itu awalnya ditanggapi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza mengatakan hal itu bisa saja dipicu daya tampung sumur resapan yang terbatas. Dia mengatakan jajarannya bakal mengecek kondisi itu. Riza menyebut masalah yang terjadi bakal segera diatasi. Kritik kemudian datang dari Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Andrian Untayana. Dia juga menyoroti kinerja Pemprov DKI. Justin awalnya mengkritisi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria soal banjir yang terjadi di jalan yang ada sumur resapan. Menurutnya, sumur resapan hanyalah sebagai supporting system. Justin juga mempertanyakan pengerjaan yang dilakukan Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia menilai pengerjaan yang dilakukan hanyalah soal sumur resapan dengan kualitas buruk. Menurut Justin, pengerjaan sumur resapan hanya mengejar kuantitas dibandingkan dengan efektivitas keberadaan sumur resapan. Ia juga mengatakan banyak sumur resapan dibuat di tempat yang tidak sesuai. Menurutnya, juga pengerjaan sumur resapan hanya mengejar kuantitas 26.000 titik dibanding efektivitas keberadaan sumur itu sendiri. Sehingga banyak sumur dibuat di tempat yang aneh-aneh, seperti di tempat yang lebih tinggi, seolah air akan mengalir ke tempat yang lebih tinggi, bukan ke tempat yang lebih rendah. Demikian kata Justin. Sementara kontraktor pembangunan sumur resapan menyatakan terendamnya sumur resapan ini karena air melebihi kapasitas plus saluran tersumbat. Genangan di Jalan Karangtengah Raya diketahui terpantau sudah ada sejak Kamis kemarin hingga pada Jumat 18 Maret sore. Terutama banjir yang daerah depan Villa Delima, kemungkinan pertama kapasitas tampung sumur resapan sudah penuh sehingga sisanya tidak tertampung lagi, mengingat curah hujan tinggi dan beruntun setiap hari. Demikian kata Site Manager PT Jaya Beton Jody Pradikta kepada detik.com. Persis di samping sumur resapan Lebak Bulus, arah Cinere ini ada selokan atau saluran air got yang sejajar sepanjang jalan, dan selokan ini juga perlu dibersihkan supaya air lebih lancar. Di mana sore ini genangan sepanjang 100 meter masih ada di sekitar seperempat badan jalan di sumur resapan. Di sampingnya ada saluran air atau got, sebagian got bahkan tidak terlihat karena tertutup air yang meluap. Lalu lintas macet gara-gara adanya genangan ini. Kendaraan berjalan lambat di jam pulang kantor jelang akhir pekan ini. Kendaraan terdiri dari mobil hingga sepeda motor. Pasukan biru dan juga pekerja dari pihak kontraktor menangani genangan di sumur resapan Jalan Karangtengah Raya, Jakarta Selatan, di mana pasukan biru bahkan siap bolak-balik ke lokasi ini bila nanti banjir datang lagi. Satu pompa air mereka mengoperasikan untuk menyedot air. 9 personil pasukan biru dengan cekatan menangani situasi air genangan berangsur surut. Hujan deras juga belum turun lagi. Dihubungi terpisah, pihak kontraktor sumur resapan Site Manager PT Jaya Beton Jody Pradikta menjelaskan pihaknya tengah melakukan perawatan lubang-lubang bak kontrol sumur resapan di mana sore ini. Ia juga mendengarai genangan di sumur resapan ini disebabkan oleh air hujan yang deras dan tak lagi tertampung sebab kedua saluran drainase juga mampet. Pihak kontraktor tengah mengevaluasi kondisi ini.